dua jempolnya ke depan layarnya. Coba 2 jempol ya, jangan cuma 1 jempol ya. 2. Oke. Siapa nih yang belum ngasih? Nah, Akmal sama Maronaumi 2 jempol tolong ke depan layar. Oke, pintar Chelsea 2 jempol. Kelihatan gak jempolnya, Cel? Oke, Selin pintar. Semuanya udah siap memuji Tuhan. Jose, jempolnya mana Jos? 2 jempol Jos. 2 jempol. Oke, mantap. Yuk, kita siap-siap ya. Mau memuji Tuhan semuanya ya. Ambil posisi yang enak. Kita mau memuji Tuhan. Coba hari ini yang mau pimpin doa soalnya spesial banget. Sebelum itu saya mau tanya sama Kakak Lilis. Kakak Lilis, bisa kita mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini? Oke, Kakak Vivi silahkan. Kalau Timinya sudah ada, Kakak Lilis? Timi sudah. Timi sudah ada ya? Ya. Mana ya Timi? Aku kok tidak melihatnya. Timi, di mana Kakak? Oh, yes, mantap. Oke, teman-teman semua. Kita mau mulai sekolah minggu kita pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Yeay. Pelan-pelan, Dek. Pagi semuanya. Pagi semuanya. Yeay. Nah, sekolah minggu kita mau mulai pagi ini. Hari ini banyaknya cewek semua yang mimpin. Tapi kalau doanya hari ini spesial. Ada satu cowok yang luar biasa. Ada boy yang luar biasa yang mau pimpin kita dalam doa untuk mulai. Saya serahkan pada Timotius atau Timi untuk pimpin kita dalam doa. Silahkan untuk Timi pimpin kita dalam doa. Teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa berkumpul di sekolah minggu melalui Zoom. Tuhan, sertai kami Tuhan, supaya perangkat yang kami pakai berjalan dengan lancar, tidak putus-putus, dan juga sertai guru sekolah minggu yang ada di Zoom ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Luar biasa banget Timi. Terima kasih banyak ya. Hebat. Kita kasih tepuk tangan buat tepuk Kakak tangan Timi. untuk Timi. Kasih jempol Luar juga. biasa udah mimpin kita dalam doa. Hebat. Makin banyak anak-anak Tuhan yang dipakai buat melayani Tuhan. Nah, sekarang yuk teman-teman, kita semuanya boleh kalau bisa berdiri. Coba kita mau nyanyi sama-sama Serigala Ada Lubangnya. Tahu ya tempatnya? Jadi kalau misalnya ada lubangnya gimana? Kan serigala begini ya. Serigala ada lubangnya. Nanti kalau burung gerakannya kayak burung ya. Bisa ya teman-teman ya? Serigala coba gimana? Serigala ada lubangnya. Burung di udara ada sayapnya. Tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Sekali lagi, serigala ada lubangnya. Burung di udara ada sayapnya. Tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Sekali lagi, serigala ada lubangnya. Burung di udara ada sayapnya. Tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Lebih cepat ya Kakak Nesar ya. Serigala ada lubangnya. Burung di udara ada sayapnya. Tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Lebih cepat. Serigala ada lubangnya. Burung di udara ada sayapnya. Tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Yeay! Hebat! Kita sekarang sama-sama mau nyanyi ya teman-teman, bahwa Yesus itu penolong kita. Jadi nanti teman-teman kalau pas lagi haleluya puji Tuhan, angkat tangannya tinggi-tinggi bisa. Coba yang di sini, Clarence Felis angkat tangannya
pas lagi haleluyanya, semuanya angkat tangannya begini ya. Bisa ya teman-teman ya? Wah, hebat. Oke, yuk sama-sama nyanyi. Satu-satunya penolongku yang sungguh, Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Angkat tangannya. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Angkat tangannya. Besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Upamu besar di surga. Sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Boleh tepuk tangan. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Angkat tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Upamu besar di surga. Tepuk tangan. Yesus itulah satu-satunya. Tepuk tangan. Yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Angkat tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Upamu besar di surga. Angkat tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Upamu besar di surga. Wah, hebat banget nih. Nah, teman-teman, sekarang sambil kita bermain ya, kita mau nyanyi lagu. Teman-teman pernah dengar kan yang lagu Havenu Shalom Aleichem, tahu ya? Nah, teman-teman, setiap kata Havenu, nanti teman-temannya semuanya jongkok bisa? Jongkok. Ya, pas Havenu ya, kalau kata Havenu teman-temannya jongkok. Pas Shalomnya berdiri. Ya, nanti pas Aleichem-nya loncat, bisa ya? Aleichem, bisa ya? Jadi Havenu Shalom Aleichem, bisa ya teman-teman ya? Oke, kita coba ya. Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom. Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom 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 Aleichem. Bisa ya? Nah, kalau sekarang sedikit berbeda, soalnya tadi aku lihat masih ada yang sambil duduk-duduk. Nah, kalau duduk-duduk berarti gini aja teman-teman. Pas Havenunya, tangannya di dada, bisa? Havenu, bisa tangannya di dada? Oke. Nanti pas lagi Shalomnya, tangannya ke depan. Iya, tangannya ke depan. Pas lagi Aleichem, tangannya ke atas. Gampang ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi jangan cuma gini doang ya. Tangannya ke depanin 1, 2. Kayak ditepuk ya. Bisa ya? Yuk, sama-sama yang di sini juga ya, ikutan gerakannya ya. Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom 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 Aleichem. Coba lagi. Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom 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 Aleichem. Bisa ya? Oh, tadi ada yang salah teman-teman. Kalau Havenu Shalom berarti Havenu Shalom Shalom, gitu ya.
Havenu shalom, shalom, shalom aleihim. Gitu ya. Oke, yuk sama-sama kita nyanyi lagi bersama-sama ya. Havenu shalom aleihim. Havenu shalom aleihim. Havenu shalom aleihim. Havenu shalom, shalom, shalom aleihim. Havenu shalom aleihim. Havenu shalom aleihim. Havenu shalom aleihim. Havenu shalom, shalom, shalom aleihim. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Havenu shalom aleihim, havenu shalom aleihim, havenu shalom aleihim. Hebat, havenu shalom, shalom, shalom aleihim. Wow, kalau nari tradisional anak-anak luar biasa nih, hebat ya. Buat mulai latihan bisa ya. Sekarang kalau ada tari tradisional itu biasanya ada tari, kalau tadi kita belajar kayak tarinya Aceh. Kalau Aceh kan begitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau sekarang dibalik teman-teman, kita pakai ingat yang waktu di gereja ya. Kita ke kiri kanan sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kiri kanan ya gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi Havenunya gini. Havenu shalom aleihim. Bisa? Havenu shalom aleihim. Oh ya, agak susah loh ya. Havenu shalom aleihim. Coba ya teman-teman ya. Havenu shalom aleihim. Havenu shalom aleihim. Havenu shalom aleihim. Havenu shalom, shalom, shalom aleihim. Havenu shalom aleihim. Havenu shalom aleihim. Havenu shalom aleihim. Havenu shalom, shalom, shalom aleihim. Sekali lagi ya. Havenu shalom aleihim. Havenu shalom aleihim. Havenu shalom aleihim. Havenu shalom, shalom, shalom aleihim. Havenu shalom, shalom, shalom aleihim. Wah, hebat, anak-anaknya luar biasa. Yuk, sekarang kita semua bikin kereta, bisa? Kalau naik kereta bagaimana kereta? Keretanya bagaimana? Jusnya gimana? Naik kereta, ayo semuanya kita naik kereta. Nah teman-teman, aku mau tanya, kalau naik kereta itu senengnya supirnya itu Tuhan Yesus atau iblis? Kalau Kakak Marta sukanya supirnya siapa? Tuhan Yesus. Iya ya, Tuhan Yesus lebih senang. Kalau Clarence lebih senang supirnya Tuhan Yesus atau supirnya iblis? Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Nah teman-teman, nanti kalau misalnya naik keretanya Tuhan Yesus, kita semua harus sukacita ya, senang. Senang bagaimana? Senang. Jadi aduh senangnya naik kereta. Semua bersukacita ya. Kereta besar buatan Tuhan gitu ya. Nanti pas lagi yang iblis, kita langsung semua kayak tahu kan yang aduh capek deh, pusing deh, bisa ya? Aduh celaka, begitu bisa ya gerakannya gitu ya? Aduh celaka gitu ya. Yuk sekarang kita cobain dulu ya. Semuanya harus happy, gimana senangnya? Ayo kita semua mau bersukacita naik keretanya Tuhan. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya langsung tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk, jalannya nubruk-nubruk. Nah teman-teman, kalau tadi aku lihat ada yang berdua, ada yang bertiga, ada yang sendirian, gak apa-apa. Nanti kalau yang berdua, pas lagi aduh celaka,
kan jalannya nubruk-nubruk, coba nubruk sama temannya, ya. Nubruk-nubruk sama teman-temannya. Nah, gitu ya. Yang sendiri juga boleh lah nubruk-nubruk di depan, gak apa-apa. Nubruk-nubruk di belakang juga gak apa-apa ya. Nubruk-nubruk sama temennya ya. Nah, nubruk-nubruk sama temennya. Nah, nanti kita coba, nanti aku tanya sama teman-teman kalau nubruk-nubruk itu enak atau enggak ya. Yuk, sekarang semuanya harus happy dulu karena kita senang naik keretanya Tuhan. Ya, happy. Coba happy-nya gimana pose? Oke, siap ya. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Aduh celaka naik kereta, aduh kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk, jalannya nubruk-nubruk. Ayo nubruk-nubruk. Sekali lagi. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk, nubruk-nubruk. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk, jalannya nubruk-nubruk. Coba aku tanya sama yang Yohana sama Abel, karena ini berdua. Coba dinyalain suaranya Yohana, Abel. Tadi waktu naik kereta yang kecil, gimana nubruk-nubruknya? Enak gak Yohana, Abel? Enggak. Oh, nggak enak ya. Lebih enak naik keretanya Tuhan ya. Iya sih. Iya, oke. Sekarang aku mau tanya sama yang Maro, Akmal, sama Naomi. Tadi waktu naik yang nubruk-nubruk tadi, lebih enak atau enggak jalannya kalau nubruk-nubruk gitu? Coba nyalain suaranya. Enggak sih. Oh, kenapa lebih sakit nubruk-nubruknya? Iya sih. Oh, lebih senang naik keretanya siapa nih? Kereta Tuhan atau keretanya iblis? Kereta Tuhan. Mantap. Luar biasa ya, semua anak-anak tahu ya. Kalau naik keretanya Tuhan itu enak banget teman-teman. Nah, sekarang aku mau ngajakin satu lagi pujian nih teman-teman. Semua hari ini harus bersuka cita. Semuanya harus ceria maksudnya. Cerita bersuka cita. Karena kenapa? Hari ini ada cerita tentang Sodom dan Gomora yang akan dibawakan oleh Kakak Marisa. Nah teman-teman, ada lagunya. Kita semua suruh lari. Bisa teman-teman semua lari di tempat. Ayo semuanya berdiri. Kita mau lari sama-sama. Ayo semuanya berdiri, siap. Coba lari ya, siap-siap mau lari ya. Teman-teman nanti kalau dengerin ceritanya denger deh. Kalau Lot sama keluarganya nggak lari cepat, itu nanti ada api Tuhan loh yang turun ya. Makanya kita semua harus lari cepat. Teman-teman sekarang kita semua latihan lari cepat yuk. Kayak Lot dan keluarganya. Yuk sama-sama aku ajarin lagunya ya. Larilah, larilah, cepatlah Lot dan keluarga. Api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat belakang. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei jadi tiang garam, hei jadi tiang garam.
pas lagi lagu ini, teman-teman semua lari ya. Bisa ya? Larilah, cepatlah. Nanti pas lagi istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Pas kakak Vivi bilang, hei jadi tiang garam, semuanya bisa pose. Jadi tiang garam, hei jadi tiang garam, bisa ya? Pos mau gimana pun boleh, misalnya begini boleh. Kan tiang garam itu tiang bener-bener diem loh, gak bisa bergerak. Ya nanti semuanya patung kayak patung. Pause ya pas lagi, hei jadi tiang garam gitu ya. Kalau awalnya semuanya lari dulu. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga gitu ya. Habis itu Tuhan turun, Sodom Gomora, lari semuanya. Janganlah menoleh, melihat belakang. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Hei, jadi tiang garam. Bisa ya? Nanti sama kakak Lilis nanti tolong di videoin kakak buat posenya ya. Nanti kasih lihat siapa pose paling bagus ya teman-teman ya. Yuk, siap-siap semuanya, udah siap? Udah siap untuk berlari? Ayo semuanya berdiri, berlari dulu. Siap. Oke, yang duduk boleh, yang penting gerakannya lari-lari gini boleh. Siap ya. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan turun, Sodom Gomora. Janganlah menoleh, melihat belakang. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Hei, jadi tiang garam. Bos, semuanya diam dulu, bos. Klik, pos ya, pos. Pos dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan turun, Sodom Gomora. Janganlah menoleh, melihat belakang. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam, jadi tiang garam. Bos semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan turun, Sodom Gomora. Janganlah menoleh, melihat belakang. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam, jadi tiang garam. Pas lagi, 1, 2, agak lama ya, 3, agak lama ya, bentar ya, 4, belum, 5. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Gomora capek, janganlah menoleh, melihat belakang. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam, jadi tiang garam. 1, 2, 3, 4, selesai. Capek ya soalnya semuanya ya, istirahat. Oke, udah siap ya mau dengerin firman Tuhan? Lagunya itu sama, firman Tuhannya sama dengan lagu tadi ya, Sodom dan Gomora. Nah, firman Tuhan kita akan dipimpin oleh Kakak Marisa dan doanya akan dipimpin oleh teman kita, Yohana. Silakan Yohana untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Siang ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar bisa kami pahami dan kami cerna. Berkati juga pikiran dan hati kami. Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yohana, good job. Yeay, beri tepuk tangan. Kita kasih tepuk tangan buat Yohana. Kasih jempolnya. Yeay. Saya serahkan sama Kakak Marisa. Silakan Kakak Marisa pimpin kita dalam firman Tuhan. Terima kasih Kakak Vivi. Terima kasih juga buat Yohana yang udah berdoa. Shalom adik-adik semuanya. Kakak senang banget nih. Akhirnya kakak bisa ketemu adik-adik lagi. Walaupun kita nggak secara langsung ya. Besok itu tepat loh 1 tahun kita nggak ketemu di gereja. Nah, adik-adik udah siap kan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Nah, adik-adik dari cerita yang kemarin masih ingat nggak
Ceritanya tentang siapa ya? Ada yang tahu nggak? Bapak Allah. Bapak Abraham. Bapak Abraham. Iya, Bapak Abraham. Abraham. Nah, Bapak Abraham itu seorang yang dekat dan taat sekali sama Tuhan. Nah, masih ingat yang 2 minggu lalunya? Kalau dia itu punya seorang keponakan yang bernama Lot. Nah, kita ceritanya sekarang tentang Sodom dan Gomora ya. Apa sih Sodom dan Gomora itu? Nah, waktu Abraham dan Lot berpisah, ternyata Lot itu tinggal di kota Sodom dan Gomora. Dikatakan kan Abraham itu sungguh hidup taat dan dekat dengan Tuhan. Nah, karena kedekatan mereka, kedekatan Abraham dengan Allah, maka Tuhan mau memberitahukan kepada Abraham bahwa kota Sodom Gomora itu akan dihancurkan, di mana itu adalah tempat tinggal Lot. Nah, ceritanya begini adik-adik. Suatu hari, datanglah Tuhan bersama kedua malaikatnya, membawa pesan, begini katanya, begitu hebat dan keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora itu. Begitu juga dosa mereka begitu jahat, begitu banyak. Aku akan turun dan melihat kebenarannya. Lalu pergilah kedua malaikat itu terlebih dahulu. Abraham mendengar hal itu, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apakah Engkau mau membinasakan orang benar bersama orang jahat? Bukankah Engkau hakim atas seluruh bumi ini? Bagaimana jika ada 50 orang benar di kota itu? Lalu Tuhan bilang apa? Jika aku menemukan 50 orang benar, maka aku akan mengampuni seluruh kota itu karena mereka. Lalu Abraham berkata lagi, kumohon Tuhan, bagaimana jika kurang 5 dari 50 orang itu? Apa Engkau tetap akan membinasakan kota Sodom dan Gomora karena kelima orang itu? Lalu Tuhan menjawab lagi, jika aku menemukan 45 saja orang yang benar di kota itu, aku tidak akan menghancurkannya. Kata Abraham lagi katanya, bagaimana kalau cuma 40 orang yang benar? Lalu Tuhan bilang, aku akan mengampuni karena ke-40 orang itu. Sekali lagi Abraham memohon, Tuhan, izinkan hamba bertanya lagi. Sekiranya 30, bagaimana? Kata Tuhan, jika aku menemukan 30 orang itu, aku juga tidak akan memusnahkannya. Kalau 20 gimana? Ya, kalau 10 aja Tuhan. Bagaimana? Nah, kalau 10 pun aku tidak akan memusnahkan kota itu. Aku akan mengampuni mereka. Karena Abraham sayang dengan Lot, dia sampai berdoa kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya. Bahkan dia memohon dari 50 orang, 45 orang, 40 sampai 10 orang. Dia tetap katakan dengan sepenuh hatinya kepada Tuhan. Nah, lalu pergilah Tuhan. Ketika petang, kedua malaikat baru sampai di kota Sodom dan Gomora. Nah, Lot yang melihat mereka mengajak mereka dan mendekatinya untuk datang ke rumahnya dan bermalam di rumahnya. Lalu malaikat itu pertamanya menolak, aku akan bermalam di tanah lapang saja. Tapi Lotnya tetap mau mendesak mereka untuk mengundang mereka datang ke rumahnya. Akhirnya mereka pun mau datang ke rumah Lot dan bermalam di sana. Di rumah Lot
mereka disediakan makan dan minum oleh keluarganya Lot. Mereka pun makan bersama. Nah, ketika waktunya mau istirahat, waktu mau tidur selesai makan, nah tiba-tiba rumah Lot itu dikepung sama warga Sodom dan Gomora. Semua warga lelaki, tidak ada satupun yang baik tua dan muda, datang ke tempat itu, datang ke rumah Lot, berseru-seru, Lot, serahkan mereka. Ada 2 orang tamu asing itu, buat serahkan kepada kami. Lalu Lot keluar dan menghampiri mereka. Katanya, janganlah kalian berbuat jahat. Kali ini saja, jangan berbuat jahat. Lalu apa kata mereka? Mereka bukannya tenang, tapi mereka semakin marah, semakin murka kepada Lot. Lalu mendesak Lot sampai mau mendobrak pintunya. Malaikat yang melihat dan mendengar itu langsung menarik Lot. Seketika itu juga malaikat membuat orang-orang di sekeliling rumah itu menjadi buta. Sehingga apa? Tidak ada satupun warga yang bisa menemukan pintu rumah Lot. Nah, sewaktu di dalam, malaikat Tuhan berkata, adakah keluargamu, anakmu laki-laki atau calon menantumu? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Karena apa? Sesungguhnya Tuhan akan memusnahkan tempat ini. Lalu Lot ingat kepada kedua calon menantunya dan mengajak mereka, tapi mereka pun menolak keselamatan yang diberikan oleh Lot. Mereka menganggap Lot hanya bercanda. Ketika fajar menyingsing, Lot dan keluarganya dibangunkan oleh malaikat itu. Ayo bangun, lari, cepat dari Sodom dan Gomora ini. Kalian harus pergi ke pegunungan. Jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan ini. Karena Tuhan akan menurunkan hujan belerang dan api. Ketika itu, Lot belum berpikir kalau dia sampai ke gunung, kayaknya dia akan tersusul oleh bencana belerang dan api itu, bahkan sampai mati. Makanya dia bilang sama malaikat, tolong kalau saya sampai di kota Zoar saja bagaimana? Kalau sampai ke pegunungan, aku pasti tidak akan selamat. Dan malaikat pun mengabulkannya. Jadi Lot dan keluarganya mulai sampai di kota Zoar. Sesampai hampir sampai sedikit lagi mereka mau sampai di kota Zoar, ternyata istri Lot lupa. Mungkin dia mengingat bagaimana masa kecilnya, teman-temannya, dan harta yang dia miliki di tanah Sodom dan Gomora itu. Sehingga dia lupa dan menjadi apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Seperti tadi lagu dikatakan. Tiang garam. Nah, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Nah, adik-adik, kita tahu kalau dengan doa Abraham, Lot boleh selamat, keluarganya boleh selamat. Makanya kita juga harus saling mendoakan dan memberi semangat kepada yang lain juga. Kita mendoakan supaya saling menguatkan dalam hidup ini. Nah, adik-adik juga sedang PTS ya. Nah, yang lagi PTS juga boleh saling mendoakan satu sama yang lain supaya mendapatkan nilai yang baik. Nah,
kita juga melihat bagaimana pembelaan Tuhan kepada keluarga orang yang percaya. Bagaimana Tuhan itu waktu Sodom dan Gomora, Tuhan hujani belerang dan api itu sampai luluh lantah. Dan sampai sekarang pun tidak ada kehidupan di sana. Tapi Tuhan karena sayang kepada Abraham, dan Abraham memohon kepada Tuhan, sehingga Lot boleh selamat. Nah, sekian adik-adik cerita dari hari ini. Biarlah kita boleh saling mendoakan. Kita harus taat kepada Tuhan. Ayat hafalannya Yakobus 5 ayat 16 ya. Untuk yang kelas kecil boleh yang ini aja ya, yang sedikit. Tapi untuk kelas yang sedang dan besarnya boleh baca di Alkitabnya. Boleh minta bantuannya Kakak Lilis? Yakobus 5 ayat 16. Ada yang mau bacain? Jose ya? Oh, Anabel. Anabel, mau baca, Bel? Yo, baca, Bel. Yakobus 5 ayat 16. Hendaklah kamu saling mendoakan. Ya. Nah, kalau untuk yang kelas sedang dan besarnya, bisa dilihat di Alkitab ya, harus lengkap ayat emasnya. Oke, terima kasih. Silahkan, yang pengumuman siapa ya? Kakak Valen ya? Itu siapa? Kakak Anita. Oh, Kakak Anita. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Anita. Kakak akan membawakan pengumuman untuk minggu depan ya adik-adik. Nah, untuk bintang, kalian bisa dapat 4 bintang ya. 1, kumpulkannya hadir dari Zoom meeting ini. 2, dari menghafalkan ayat mas. 3, dari membaca Alkitab tiap minggunya. Dan yang keempat, dengan membawa jiwa. Nah, kalian kumpulkan bintang-bintang ini sebanyak-banyaknya ya setiap minggunya. Nah, untuk minggu ini, kalian baca Alkitabnya dari Kejadian 11 adik-adik. Nanti buat yang belum bisa membaca, kalian minta mami papinya untuk bacain ya. Dan untuk yang udah punya kakak, bisa juga kakaknya bacain untuk Alkitab minggu ini dari Kejadian 11. Nah, untuk nanti kita akan yang melayani di minggu depan, kita dukung doa ya buat teman kita, Dame, untuk doa pembuka. Dan untuk doa firmannya ada King April ya, yang akan melayani di minggu depan, sekolah minggu. Oh ya adik-adik, nanti tanggal bulan depan kan kita akan ada acara Paskah nih. Nah, kalian siapin ya dress code, kita akan pakai baju sesuai dengan tokoh Alkitab. Nah, pada bingung kan? Tokoh Alkitab itu apa aja sih? Nah, kita bisa pakai tuh buat yang perempuan, bisa jadi kayak Ibu Maria. Nanti kita pakai kerudung, bisa pakai baju yang jubah. Nah, kita siapin ya dari sekarang, kalian mau pilih jadi apa nanti tokoh Alkitabnya buat tanggal 4 April. Oh iya, sebelum kita bagi kelas, kita mau dengerin dulu lagu video klip untuk video dance yang kalian nanti mau rekam ya, adik-adik. Silahkan Kakak Lilis.
Nah, gimana adik-adik udah dipelajari kan ya barusan untuk video klipnya? Kalian hafalin ya, nanti direkam, terus dikumpulin, kirim ke Kokonesar. Nanti sebelum bulan April ya adik-adik direkam yang bagus ya. Nah, sebelum bagi kelas kita mau doa penutup dulu ya. Yuk kita doa dulu. Maksimal dikirimin videonya sebelum tanggal 24 ya. Maksimal tanggal 24 ya. Oh ya, sebelum 24 Maret ya. Maret. Iya. Harus dikirim ke Kokonesar. Jangan lupa direkam yang paling bagus. Yuk kita doa penutup ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sekarang kami akan bagi kelas Tuhan. Biarlah setiap firman yang baru saja kami dengar, boleh kami mengerti dan anak-anak lakukan dalam kehidupan. Dan kumpulkan kami Tuhan minggu depan di Zoom sekolah minggu agar kami dapat berkumpul dan kami mendengarkan kembali firman Tuhan dan bersukacita bersama dengan teman-teman kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita tunggu bagi kelas ya adik-adik. Dadah. Oke, seperti biasa ditunggu sebentar ya. Nanti masing-masing ke kelompoknya masing-masing ya.